Joe pindah ke asramanya. Akhirnya bebas. Ini akan menjadi tahun terbaiknya. Pasti ada yang salah di sini. Joe tidak mau tinggal di asrama perempuan, tapi dia tidak ada pilihan. Jangan buat Pak Jackson marah. Dia yang membuat aturan. Jelas saja kamar ini milik gadis kaya manja. Dia juga tidak bersahabat. Dia tidak mau pria miskin jadi teman sekamarnya. Dia duduk di kasurnya dan menonton TV-nya. Itu tidak sopan. Caroline benar-benar kejam. Dan dia menunjukkan tempat Joe. Area personal sangatlah penting baginya. Tempat ini lebih baik dari tempat tinggal Joe di trailer. Dia akan jadikan kamar ini yang terbaik di dunia. Caroline pikir itu adalah ide yang bodoh. Ranjangnya terlihat seperti kandang anjing baginya. Dan dia adalah anjing sungguhan. Tapi dia bukan pemanjat tebing. Ranjang kedua terlalu tinggi. Jangan menyerah, gunakan saja tangga ini. Kenapa memanjat jika kau takut ketinggian? Ini sangat menghibur. Joe sama sekali tidak menduga hal ini. Joe fokus dengan renovasinya, membuat Caroline terinspirasi juga. Sekarang jalan Caroline menuju kesuksesan ada di seberang Joe. Dia terbiasa melakukan apapun untuk mencapai tujuan. Dia tidak peduli dengan kaki Joe, tapi Joe peduli. Dia sudah beberapa kali ditabrak dan dia tahu harus apa. Butuh penyesuaian dengan kaki barunya. Caroline tidak bisa bersantai. Joe meninggalkan kejutan kecil untuknya. Aduh, ini sakit. Dia akan membayar untuk siksaan Legonya. Sepertinya Joe baru dapat pencerahan. Kecintaan akan Lego dan rasa sakit menginspirasi dekorasi dindingnya. Tapi ambil dulu Legonya. Kasur Caroline memiliki tempat spa khusus. Dia membutuhkan istirahat dan relaksasi. Itu sangat mahal, tapi dia mampu. Dan itu layak untuknya. Ada masalah di sini. Joe dan sarapannya mengganggunya. Dia membutuhkan mentimun. Surat dari penggemar Caroline berserakan di kamar. Joe bisa memanfaatkannya. Dulu dia punya bola seperti ini. Gol! Sekarang Joe punya ide lain untuk dekorasi. Joe ingin mandi. Kegiatan membangun ini membuatnya sangat bau. Caroline pikir orang desa ini sangat lucu. Ranjangnya memiliki pancuran air. Joe tidak pernah melihat yang seperti ini. Karena tirai itu, dia tidak bisa melihat. Caroline sudah bersih dan berkilau. Tapi sekarang ranjangnya basah. Joe tidak tahu ranjangnya juga punya fungsi pengering. Caroline terlalu kaya dan juga cantik. Perasaan apa ini? Joe memeriksa barang-barangnya dan mengingat kenapa dulu orang memanggilnya tupai. Caroline mencuri bangkunya. Joe memakai itu sebagai lemari dan seorang teman. Joe membuat bangku dari pakaiannya. Itu perlu dicuci, tapi nanti saja. Ini seperti tahta untuk raja di kamar ini. Kerajaan kita sangat dingin, Yang Mulia. Sulit untuk belajar saat teman sekamarmu menyetel musik sangat keras. Memangnya siapa yang mendengarkan Adele? Dia sudah tidur. Joe akan lakukan hal yang ekstrim. Memotong tangannya? Tidak, hanya memindainya. Kenapa musiknya masih ada? Ternyata itu pertunjukan langsung. Ini sangat menyebalkan. Karena Joe tidak bisa menghentikannya, dia harus improvisasi. Dulu saat masih muda, Joe bermain drum. Nah, ini baru musik. Caroline terjaga untuk melihat siapa musisi jenius ini. Dia suka dan ingin membeli hak patennya. Akhirnya Joe menghasilkan uang dari bakatnya. Saat ini Caroline sedang merias diri. Mainan Joe membuatnya sangat kesal. Dia tidak suka ini.
Berhenti membuat mainanmu berantakan. Kumpulkan semuanya sekarang. Kumpulkan semua ya. Ide yang bagus. Nah, dia punya meja keren. Dia mengundang beberapa teman, tapi dia tidak punya teman. Sekarang kaki Caroline jadi aman. Nakas bisa menjadi kulkas mini. Joe hanya punya satu telur saja dan dia menunggu ayamnya bertelur agar ibunya bisa mengirimkannya. Caroline punya panggangan di ranjangnya. Keren! Aroma steaknya sangat menghipnotis. Ranjang Caroline penuh dengan kejutan. Itu terlihat lezat dan rasanya pasti juga lezat. Joe ingin mencoba panggangan itu. Caroline baik hati mengizinkan Joe memakainya. Tapi Joe malah menyia-nyiakannya. Membaca di kegelapan tidak baik untuk matamu, iya kan? Caroline punya lampu besar dan terang. Bolehkah Joe meminjamnya? Tidak mungkin, dia tidak mampu. Lebih murah menunggu bulan terbit. Kamar Joe dipenuhi dengan barang penghuni sebelumnya. Bagaimana jika ada yang berguna di dalamnya? Sampah ini bisa dijadikan arena balap. Dia bertaruh untuk Bumblebee. Itu lampu yang keren. Brum, brum. Menurut Caroline, itu sangat konyol. Tidakkah kau terlalu tua untuk mobil-mobilan? Joe tahu cara membuatnya terkesan. Yang dia pedulikan hanya label harga. Tradisi keluarga Joe adalah bersih-bersih setiap Sabtu. Kamarnya dipenuhi sampah selama seminggu. Semuanya adalah sampah Caroline. Mereka bisa diusir karena ini. Ranjangnya mempunyai fitur penyedot debu. Jika Joe ingin bersih, dia harus membersihkan sendiri. Fitur setrika Caroline sudah rusak. Dia harus melakukannya sendiri. Joe bisa memanfaatkan ini. Caroline tidak butuh papan setrika, tapi Joe butuh. Dia hanya perlu menyamarkan agar Caroline tidak mengenalinya. Sekarang dia punya rak roket. Itu bukan papan setrika Caroline, hanya bentuknya yang sama. Tapi Caroline sangat pintar. Sekarang fitur setrika bekerja lagi. Itu berkat Joe. Dia bahkan lebih baik dari ranjangnya. Caroline memang sangat cantik, tapi dia harus memakai tas punggung. Pintunya tidak mau terbuka. Ini lelucon atau apa? Ini tidaklah lucu. Apa Caroline tahu kenapa? Tentu saja. Dia memasang kunci dan pindai retina. Seseorang mencuri papan setrikanya dan merusak baju kesukaannya. Pemindai tidak bekerja dengan mata Joe. Jika ini hanya bekerja untuk para gadis, Joe akan menjadi seorang gadis. Berhasil. Akhirnya dia di rumah. Dia tidak menduga kalau Joe sekreatif itu. Joe suka menonton video-video anjing lucu. Ups, coklat di dinding. Joe sangat menyukai anjing, tapi peliharaan dilarang di asrama. Kalau gambarnya saja diperbolehkan, lalu dari mana makanan ini? Siapakah anjing pintar? Salam! Hari ini Joe akan pergi belanja. Caroline tidak pernah melakukannya. Ranjangnya punya semua yang dia butuhkan. Bahkan Joe kebagian. Dia senang. Dia tidak pernah melihat yang begini. Bahkan dia tidak pernah makan es krim. Caroline ketiduran lagi. Kebiasaan kayanya benar-benar mahal. Dia harus membawa uang lebih untuk membeli semua yang tidak sempat dia bawa. Tidak ada waktu untuk sarapan juga. Apa Joe akan membantu dengan memberikan rotinya? Dia pernah memberi Joe es krim. Joe sangat baik hati dan selera makan Caroline sangat besar. Tidak ada sisa lagi untuk Joe, tapi dia dapat hadiah kecil. Sekarang dia bisa membuang kaus kaki lamanya. Caroline mengajak Joe untuk bermain video game sebagai tanda perdamaian. Itulah gunanya teman. Tapi pengurus asrama punya kabar untuk mereka. Dia baru sadar sudah salah dalam pengaturan kamar. Dan seseorang harus pindah. Beri komentar di bawah siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus pindah.
sia-sia memanggil ayahnya untuk bicara dengan kepala sekolah karena ayahnya kepala sekolah. Dan dia sangat sibuk belakangan ini. Ini pekerjaan sulit. Kalau punya anak pembuat masalah, kau akan kesulitan menghadapi semua pekerjaan. Jadi, dia pergi berlibur dan membiarkan putranya mengambil pekerjaannya untuk sementara. Sepertinya itu ide yang buruk, tapi Jackson harus belajar cara bertanggung jawab. Putra kepala sekolah dapat perlakuan istimewa, tapi sejak dia jadi kepala sekolah, dia bahkan diperlakukan lebih istimewa. Pekerjaan itu membuatnya semakin berkuasa. Seluruh isi sekolah adalah mainannya. Dia bisa lakukan semua. Dia sangat berkuasa hingga bisa memutar bumi dengan satu jari. Dia tidak mengerti konsekuensi apa yang didapat dari tindakannya itu. Semuanya benar-benar seru. Untungnya Pak Guru ada untuk menggantikan planet dengan bola. Dia menyelamatkan hari. Sekarang, Jackson akan mengurus perubahan kurikulum sekolah. Pertama, dia mengubah peraturan catur. Catur itu membosankan, tapi dia membuatnya jadi menyenangkan. Sekarang seperti turnamen, tapi dengan guru dan bukannya satria. Lihat, mereka beraksi. Siapa yang akan menang? Ini terlihat sangat konyol. Jadi anaknya kepala sekolah memang keren. Tapi jadi kepala sekolah lebih keren lagi. Kau tidak perlu mengikuti peraturan. Kau yang bisa membuatnya. Kepala sekolah tidak pernah punya ide buruk. Semua idenya bagus. Pelajaran membosankan, maka beristirahatlah dan bersantai. Tentu tidak semua orang setuju dengan itu. Tapi perlawanan yang dilakukan Caroline tidak berdaya melawan Jackson. Kau tidak bisa berargumentasi dengan orang yang mengendalikan semuanya. Caroline tidak punya kesempatan sama sekali. Salah satu peraturan baru kepala sekolah adalah soal makanan. Tidak boleh ada makanan sehat, hanya boleh makanan molekuler. Awalnya semua orang suka, tapi kandungan yang ada di dalam burger terlalu bernutrisi. Dan para siswa itu pun tertidur di kantin. Caroline tidak percaya yang dilihatnya. Ini sangat mengerikan. Ini terlihat seperti peternakan mimpi buruk. Untungnya Jackson punya cara mengatasinya. Dia tambahkan jam pelajaran olahraga. Jackson adalah bintang sekolah kami, dan sebagai kepala sekolah, dia menggelar konser melalui sistem intercom. Sekarang semua pemberitahuan terdengar sangat keren. Ini keputusan yang bagus, karena sekarang mustahil untuk mengacukan pemberitahuan. Tapi belakangan ini banyak orang yang mengkritik. Caroline merasa tidak senang, dan dia akan lakukan segalanya untuk kembalikan semua menjadi normal. Dia ingin ubah kekacauan ini kembali menjadi sekolah sungguhan. Tapi Caroline jangan merasa terbiasa dengan apa-apa dulu. Kemenangan kecilnya berubah menjadi kegagalan dalam sekejap. Meskipun dia berusaha menjadikannya lebih baik, dia hanya membuatnya lebih buruk. Sekarang musiknya bahkan lebih kencang. Dan Pak Guru tidak bisa melawan ritmenya. Maaf ya, Caroline. Oasis kedamaian terakhir yang dimiliki Caroline adalah kelas seni. Tapi Jackson juga mengacaukan itu. Semua suka guru yang baru. Dia terlihat seperti dewa Yunani yang turun dari Gunung Olympus. Tapi Caroline masih melawannya. Dia akan menyakiti di lokasi yang menyakitkan, ototnya. Tapi dia tidak menyadari itu tidak bisa mengalahkan Jackson. Itu hanya akan membuat Jackson marah. Caroline bisa bersinar di acara pencarian bakat. Dia memenangkannya bertahun-tahun. Tariannya tidak tertandingi. Tapi tahun ini gelarnya dalam bahaya. Jackson berpartisipasi untuk menang. Menjadi kepala sekolah tidak cukup. Dia juga ingin menjadi siswa yang paling berbakat. Disinilah di mana keajaiban terjadi. Tentu kita bicarakan tentang kecepatan tangan.
Dia mendapatkan skor rekor dunia. Sekarang, dia bukan satu-satunya yang paling berbakat di sekolah kami, tapi kejuaraan dunia. Dia dapat lebih banyak poin dari semua gabungan nilai Caroline selama bertahun-tahun. Meskipun Jackson kepala sekolah, dia masih harus ikut ujian. Biasanya Caroline yang membantu, tapi apakah sekarang harus dibantu? Bagaimana menurutmu, ya atau tidak? Belakangan ini Jackson jahat pada Caroline. Lalu untuk apa Caroline membantunya? Dia akan dapatkan apapun yang dia mau. Kalau Caroline tidak membantunya baik-baik, Jackson harus lakukan dengan cara yang sulit. Kepala sekolah lebih dipercaya daripada siswa. Tidak pernah ada satupun yang masuk ke kelas ini. Saat masih menjadi laboratorium, ruangan ini terasa nyaman dan menggemaskan. Tapi administrasi yang baru sudah mengubah segalanya. Sekarang laboratorium Caroline akan digantikan menjadi gym. Gym pribadi untuk kepala sekolah. Jackson harus berolahraga. Kecerdasan itu lebih penting. Setelah semua getaran itu, otaknya Caroline mulai berputar. Olahraga adalah masalah serius. Laboratorium adalah kesempatan terakhir baginya. Dia harus mengambil inisiatif dan menunjukkan peraturan baru adalah sistem kediktatoran. Aku akan menantangmu. Bagaimana caranya menyakiti seseorang yang narsis? Membuatnya terlihat buruk. Tapi bagaimana kalau ternyata dia terlihat lebih baik? Bagaimana mengalahkan seseorang yang tidak bisa dikalahkan? Semua itu tidak bisa diterima. Apa yang harus kita lakukan? Kalian suka video baru kami? Maka beri tanda suka dan berlangganan.